Penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar. Bersama saya Kajito El Kayeni, didampingi dengan Bang Ade Armado. Kemudian ada kawan lama kita, Mas Warsa Tarsono alias MWT. Siap. Oke, Bang Ade, Mas Warsa, ini ada tema yang masih hangat. Sebenarnya tanggal 8 kejadiannya, 8 Januari 2026. Tapi ini di medsos, di media, di YouTube, di mana-mana masih ramai dibicarakan, yaitu tentang kunjungan Egy Sujana dan Damai Harilubis ke kediamannya Pak Jokowi di Solo. Nah, kunjungan itu memang cukup mengejutkan ya, meskipun sebenarnya sebelumnya Egy sudah ngomong kalau dia melihat langsung ijazahnya Pak Jokowi, dia akan menutup kasus ini. Artinya dia akan minta maaf, mengundurkan diri dari kelompoknya Roy Suryo dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita bicarakan Bang Adi. Setelah Egy dan Damai ini ke rumahnya Pak Jokowi, ramai banyak tanggapan. Salah satunya dari Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Azam Khan. Dia bilang pertemuan Egy dan Damai Harilubis itu adalah apa istilahnya, ada bisikan mengenai dana 100 miliar. Untuk pernyataannya begini, secara ini ya, saya kutip ya, nanti saya takut salah ngomong ya. Dia bilang ada bisikan ke saya, ini ada 100 miliar untuk mengamankan ini semua. Tapi saya bilang saya tidak mau ikut-ikutan soal itu. Kita konsisten pada perjuangan hukum gitu. Ada juga Refli Harun yang mengatakan bahwa ini upaya pemecah belahan. Jadi Pak Jokowi dianggap memecah belah timnya. Dengan kata lain, datangnya si Egy Sujana dan Damai Lubis ini ke sana, mereka tuh dibayar oleh kubunya Jokowi agar mereka datang ke sana dan minta maaf gitu kan. Secara tidak langsung begitu maknanya. Sebesar 100 miliar. Iya, 100 miliar. Wah, ini cukup hebat ini apa? Banyak Bang Ade, tapi nanti kita bahas satu-satu aja ya. Saya nanti pancing. Nah, ini yang pertama soal 100 miliar dulu, karena ini ramai dikutip di banyak media. Sementara si Azam Khan ini sendiri seolah-olah ingin menghindar. Saya nggak ikut-ikut. Kita fokus pada perjuangan. Padahal dia yang lempar wacana, Bang. Dan ini yang digoreng kemana-mana. Ini Bang Ade menganggap ini gimana, Bang? Ya, ini memang khas cara kerja mereka ya, bicara dengan merujuk pada sumber-sumber yang tidak pernah bisa kita verifikasi, tidak pernah bisa dikonfirmasi, tapi kemudian dianggap sebagai sebuah fakta ya. Dan siapa namanya? Azam ya? Azam Khan. Ya, barangkali saja Azam juga memang pernah memperoleh informasi semacam itu. Jadi kayak kita ngobrol, katanya sih itu ada 100 juta tuh dikasih buat Egy Sujana. 100 miliar, Bang. 100 miliar rupiah. Ya, Anda sebagai Azam bilang, wah saya nggak ikut-ikut deh kalau soal itu. Tapi dia harus ungkapkan itu masalahnya di wawancara kan. Jadi dia dengan kata lain ingin mengatakan bahwa ada isu ini walaupun ini bukan dari saya ya. Takut juga barangkali dia kan. Ini bukan dari saya, dari orang lain. Ya, 100 miliar itu. Buat saya sih nggak masuk akal. Ngapain juga Pak Jokowi ngeluarin 100 miliar. Ini sekarang kan sebetulnya sudah hampir pasti. Kan yang sebetulnya pertama kali menyebut itu ijazah ternyata asli itu bukan Egy Sujananya, tapi lawyernya yang perempuan. Ya. Aida. Ya, Uni Aida ya. Kalau nggak salah dia orang Padang tuh. Katanya dia mengulurkan tangannya untuk bisa memegang ijazah tersebut. Dan disitulah dia mengetahui bahwa ini betul-betul adalah sesuatu yang asli, bukan sesuatu yang sekedar dibuat-buat. Jadi buat apa dikasih 100 miliar? Kalau sekarang sebetulnya semua pihak barangkali ya yang berakal sehat sudah tiba pada kesimpulan kayaknya sih hampir pasti 99% itu memang asli. Jadi buat apa harus ada pembayaran 100 miliar. Jadi saya yakin bahwa itu tidak pernah ada. Itu ngarang, itu bohong. Kenapa pernyataan itu muncul, Bang? Pernyataan itu muncul agar menimbulkan keraguan di tengah masyarakat tentang niat baiknya si Egy. Kita akui saja lah, Egy ini kan sebetulnya apa sih alasan dia selain bahwa dia ingin menyelamatkan diri kan? Dia datang ke sana untuk mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa saya sekarang mengakui bahwa itu
ijazah asli. Hmm. Ya, ini kan kayak mengatakan ya biarkanlah Roy dan kawan-kawan bilang itu ijazah palsu. Tapi kalau saya dan Pak Damai Lubis ini sudah yakin bahwa ini asli. Saya nggak tahu apakah dia minta maaf atau enggak ya. Katanya sih enggak ya. Ya ini yang jadi perdebatan di kubunya Roy Suryo, termasuk yang diungkapkan oleh siapa ini, Mikael Sinaga ini, bahwa ketika dia nelpon Egy Sujana itu, menurut Egy itu bukan permintaan maaf, dia kesini untuk menasehati Pak Jokowi. Ya udah apapun yang dia bilang, tapi yang jelas dia datang untuk mengatakan itu memang asli ya. Iya. Ya buktinya kan semua orang lagi marah-marah nih Roy Iya. dan kawan-kawan. Iya, iya. Jadi kalau dia marah-marah pasti karena Egy melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan kehendaknya Roy dan kawan-kawan. Betul. Hampir pasti itu artinya adalah dia mengatakan bahwa ini ijazah asli. Ya. Nah, jadi kalau Anda katakan kenapa harus diciptakan hoax macam itu, ya agar orang-orang tidak lagi percaya pada Egy dan kawan-kawan, Egy dan Damai. Ini adalah orang-orang bayaran nih, orang-orang yang berkhianat terhadap perjuangan, orang-orang yang berkhianat terhadap Roy, terhadap Dr. Tifa, Ya. terhadap Rismon, terhadap yang lain-lain juga kan? Ya. Ada berapa orang? 8 atau berapa kan? 8. Ya. 8. Jadi kalau ada 3 itu Roy, Tifa dan Rismon, 2 itu adalah Rizal Fadila kan gitu. ada Rizal Fadila, ada apa? Ada. Nah, Damai, ya. si Egy. namanya Egy dan Damai Damai. Hari Lubis ini dianggap sebagai orang yang berkhianat terhadap 6 orang lainnya. Ya. Dan ini memang udah menjadi sebuah ciri khas cara kerja mereka, menyebarkan kebohongan, walaupun kebohongan itu sangat-sangat jelas kalau kita gunakan akal sehat akan kita bilang sebagai nggak mungkin lah itu, bohong aja lu, Nggak masuk akal banget Bang ya. nggak masuk akal banget. Ya makanya Mas Warsa, saya juga mikirnya gitu ya. Ini kan ibarat orang Egy dan Damai ini kan orang yang sangat terpojok saat ini. Iya. Jadi kepentingan apa Pak Jokowi kok sampai nawarin 100 miliar, orang udah menyerah angkat tangan gitu loh. Mau restoratif justice, mau dimaafkan supaya dia nggak disangkut pautkan. Lah kok ada wacana 100 miliar dan sebagainya. Gimana Mas Warsa melihat ini? Ya kalau tadi Bang Ade menyoroti istilahnya lebih ke Egy Sujana dan Damai Lubisnya, justru kalau saya ngelihat bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan itu ingin memang mendekadensi ya istilahnya Pak Jokowinya juga sekalian gitu kan. Iya, jadi artinya jadi Tukang suap seolah-olah ya? Iya, seolah-olah sebenarnya ijazah Jokowi ya tetap sebenarnya palsu gitu. Ya. Ya makanya dia menyogok orang-orang tertentu yang ya dalam hal ini Egy Sujana sama Damai Hari Lubis gitu. Ini dianggap itu- orang yang bisa dibayar lah. Iya, dianggap sebagai orang yang bisa dibayar. Nah, tapi catatan saya sebenarnya kan gini. Saya ingat dulu waktu awal-awal, saya persisnya lupa ya, tapi seingat saya waktu itu Pak Jokowi udah mengadukan ke Polri, kemudian kan ada sejumlah orang yang dipanggil ke kepolisian untuk sebagai saksi atau apa Ya, gitu. Waktu itu statusnya sebagai Saksi waktu itu. Termasuk kan bareng waktu itu ada Tifa, ada Roy Suryo, juga ada Egy Sujana. Setelah lepas dari sana kan Egy dengan lantang waktu itu bahwa saya kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, saya akan minta maaf langsung. Oh, dia pernah bilang begitu. Pernah bilang begitu. Jadi jelas kalau dia memang artinya konsisten, dia bahwa kalau ditunjukkan dia memang dianggap dia itu memang asli, ya udah dia kan sebenarnya Roy Suryo dan kawan-kawan juga bilangnya begitu kan, kalau ditunjukkan mana gitu. Tapi karena mungkin mereka sudah terbawa oleh propaganda propaganda mereka selama ini gitu loh, seolah-olah jadi orang kalah dan sebagainya. Mereka justru ketika udah ditunjukin kan tetap nggak percaya. Betul. Gitu. Ya. Ya itu jadi satu, ya menurut saya ya justru yang dalam hal ini, dalam konteks ini saya sih mengapresiasi dan lumrah juga. Mengapresiasi si Egy gitu loh. Dan lumrah juga artinya ketika kita terancam oleh satu hukuman, kemudian berdasarkan pernyataan ya yang melihat itu kan pengacaranya kan,
pengacaranya bahwa itu asli, ya ngapain juga gitu. Iya. Saya kalau ngotot kemudian saya apalagi kan kabarnya dia juga udah sakit-sakitan sampai ya. kalau di penjara, ya saya ingin juga mungkin hidup saya tenang dan sebagainya gitu loh, tidak punya kasus. Kan sampai saat ini artinya kasus yang dihadapi yang kita tahu kan cuman itu gitu. Ya udah, mendingan buat saya lumrah. Kalau perjuangan apa kalau yang mereka kan menganggap itu perjuangan. Menganggap itu perjuangan. Ya berlebihan gitu loh. Dan kan sejumlah orang juga mempermasalahkan tentang apa sih urgensi istilahnya urgensi memasalahkan ijazah Pak Jokowi kalau tujuannya untuk ke depan untuk mengevaluasi bagaimana istilahnya validasi dokumen. Kan orang sekarang juga udah cukup gitu loh, udah ini gitu loh, komitmen dari ya KPU dan lain sebagainya juga dengan kasus ini mungkin akan memperbaiki. Tapi ya nggak usah sampai ya kalau udah ditunjukin asli ya, walaupun saya kalau tiba-tiba semuanya minta maaf juga ada nggak rela juga gitu. Udah bikin nggak ada yang dihukum gitu. Bener juga sih. Gitu, ya. Karena Saya juga kan sama. tetap jadi keonaran juga kan di kita tuh. Yang paling penting juga buat saya dalam setahun lebih diskursus kita dihiasi oleh sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu loh. Padahal persoalan-persoalan bangsa kita lebih kompleks, mungkin yang lebih penting kita bicarakan gitu, seperti itu. Tapi sebetulnya Egy ini memang sudah lebih awal, walaupun dia itu ketua TPUA kan, tim pembela ulama dan aktivis kan. Dia sebenarnya ketuanya kan. Dia ketuanya kalau nggak salah. Ketua umum lah ya. Umum ya. Damai itu juga kalau nggak salah apakah wakilnya atau apanya ya. Itu memang sudah sejak lama sebetulnya menunjukkan barangkali berbarengan dengan dia sakit ya. Dia tidak seantusias seperti yang lain-lain nih. Betul. Dalam memperjuangkan ketidakaslian ijazahnya Pak Jokowi. Jadi ada pengakuan misalnya dari, saya lupa, Roy Suryo atau Haris ya. Haris Fadila yang bilang bahwa sebetulnya sejak April tahun lalu ya, itu kan ada saat di mana Roy dan kawan-kawan tuh rame-rame, walaupun Roy nggak ikut ya, jadi yang datang itu kalau nggak salah ada Dr. Tifa kalau nggak salah ya, ke rumah Pak Jokowi ke Solo dan ke UGM, UGM dan Solo. Itu nggak ikut siapa? Si Egy nggak ikut. Kalau nggak salah dengan alasan sakit. Ya, jadi sejak saat itu katanya memang sudah terlihat bahwa dia itu tidak antusias amat seperti Roy dan kawan-kawan. Nggak ikut, nggak pernah ngomong juga di acara TV atau di wawancara atau ngomong di mana gitu ya. Itu kan yang selalu muncul adalah ya gerombolannya Roy dan kawan-kawan itu. Betul. Kita tidak melihat Egy ini ya. Buat saya sebetulnya sudah cukup lama saya agak menduga bahwa sebetulnya memang si Egy ini, Bang Egy ini, kan saya manggilnya Bang Egy karena dia senior waktu era saya kuliah dulu. Iya. HMI Bang? Ikut HMI nggak? Saya enggak, dia iya. Ya. Saya kan nggak diakui di HMI lah. Nggak bisa ngaji tuh. Apa namanya? Ya dia kan biar gimana pun adalah aktivis senior yang substantif gitu loh, perjuangannya perjuangan demokrasi. Saya nggak selalu setuju dengan dia ya, karena dia kan gaya-gaya Islam yang agak konservatif lah, gaya-gaya Anies gitulah ya. Penegakan hukum Islam. Kayak gitu-gitu kan. Tapi biar gimana pun dia adalah seorang senior yang tetap didengar pendapatnya. Nah, ketika dia terlibat dalam urusan ijazah palsu ini, itu kan membuat kita, paling tidak para junior dia nih, saya nih junior dia loh, bayangin. Saya kan udah tua nih. Apalagi kita. Anda bocil. Nah, kami merasa bahwa ngapain sih gitu loh ya, Egy ini benci banget ya Pak sama Pak Jokowi.
Tapi saya rasa emang sudah cukup lama dia mulai curiga nih. Mungkin tadinya dia, wah yakin nih Roy Suryo nih gayanya kan, kayak 100% lah. Walaupun dia bilang 99. Iya. 100. Tapi 99,9 Bang. Iya. 0,1. Cuman tinggal 0,1 yang enggak ya. Jadi barangkali sejak lama sebetulnya dia sudah tidak antusias Ya. teman-temannya dalam rangka menjatuhkan atau membuktikan bahwa ijazah ini palsu. Ya, saya paham Bang bahwa Egy itu kan sebenarnya nggak di core-nya ya. Core-nya ya 3 itu. Roy, Tiva sama Rismond kan. Egy dan lain-lain itu kan penggembira. Iya. Dia yang membuat tulisan, yang membuat kerangka untuk menyebut bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu kan 3 orang ini. Yang lain itu ya Si ini Haris itu, Haris Fadilah. Haris Fadilah tuh banyak Bukan nulis. Rizal Fadilah, sorry. Ya, Fadilah, Rizal iya, Fadilah. Banyak Dan tulisannya. pernyataan-pernyataannya tuh keras Keras sekali. sekali. Gantung Jokowi gitu-gitu. iya. Berarti kalau di antara 8 tadi beberapa dimaafkan, yang 4 ini nggak bisa. Iya. Iya. Dia keberatan Bang kalau yang 4 ini diloloskan. Ya itulah diantaranya kan. Karena Jadi saya beberapa kali bikin naskah atau ngedit naskah tentang pernyataan-pernyataan Rizal Fadilah yang keras sangat benci banget sama Keras. Pak Jokowi, Iya. keras, dan menurut saya sebagai orang yang mengaku beragama gitu dengan pernyataan-pernyataan nggak pantas lah Iya. gitu loh. ya, Ya, ya kan kami juga Muslim ya Jit ya. Iya. ya. Biar gimana pun melihat dia sebagai orang yang dia juga HMI atau apa gitu ya. Iya sepertinya. P3 kan, P3, intinya ya, politisi bla bla bla. Kok kesannya seperti kan Islam mengajarkan seharusnya kita tidak menyebar fitnah. Kita harusnya tabayun, kita harusnya mencari bukti dulu. Lah ini kok malah marah-marahnya itu marah-marah seperti ya kalau perlu kita gantung itu Jokowi kayak gitulah. Kayak gitu, benar. Bang Ade, Egy Sujana dan Hari apa? Siapa namanya? Damai Hari Lubis ini kan sudah ke tempatnya Pak Jokowi meskipun sepertinya itu gerakan diam-diam yang kemudian ternyata bocor gitu kan versi timnya Roy. Nah, Roy Suryo sendiri menyebut Egy itu sebagai pecundang. Ya. Itu Bang. Sementara si yang lain-lain juga tipikal lah meskipun nggak sekasar Roy. Ini menurut Bang Ade gimana? Kenapa sih responnya mereka itu sangat keras? Padahal menurut pernyataan si Refli Harun, Refli sendiri dia memang mengurusi 3 orang, si Roy, si Tiva sama Rismond. Sementara si Egy dan lain-lain itu yang ngurusi yang lain Bang. Dan kata Refli, si Egy itu kurang diperhatikan sama si Damai. Jadi maksudnya Refli Egy bersama Damai itu kurang diperhatikan, bukan Egy kurang diperhatikan sama Damai. Bukan. Egy Ini sama bahasanya juga Damai lompat-lompat. Itu kalau ditulis diedit. Edit 3 kali. Nah, ini menurut Bang Ade gimana kok sampai semarah itu? Kan tuh hak dia ya. Egy juga bukan core-nya, dia tuh hanya penggembira. Ketika dia tahu ijazahnya itu asli, ya udahlah gue mundur. Kenapa kok dimarahin sedemikian rupa, Pak? Pertama menurut saya biar gimana pun Anda boleh aja menyebut dia sebagai penggembira ya. Tapi seperti saya katakan tadi, Egy itu orang penting. Di dalam dunia politik Indonesia, Egy biar gimana pun Anda boleh mengatakan dia nggak pernah lolos apa gitu, partainya juga partai yang kemarin itu nggak lolos juga masuk parlemen misalnya gitu ya, P3 kan. Biar gimana pun dia adalah orang yang pikiran-pikirannya itu berpengaruh terhadap banyak orang ya. Dan selama ini yang menyerang Jokowi itu kan banyak dari kelompok-kelompok Islam. Nah, bayangkan sekarang apa efek yang akan ditimbulkan ketika orang tahu Egy walaupun dia bilang dia tidak minta maaf, tapi kan datang ke sana tuh seperti mengakui dia salah. Ya. Itu kan dampaknya akan menurut saya mungkin luas. Sementara Roy dan kawan-kawan itu kan secara kontinu, secara terus-menerus tanpa henti berusaha membangun narasi negatif tentang Pak Jokowi. Dia itu ingin agar orang tidak lagi percaya dengan apapun yang dikatakan oleh Jokowi. Dia ingin mengatakan bahwa Jokowi itu pembohong. Jadi apapun yang dikatakan oleh Jokowi, penjelasan apapun yang diberikan oleh Jokowi, kalaupun dia menunjukkan ijazahnya, itu semua bohong. Makanya dia sampai ada ide tentang
nanti di pengadilan harus ada tim khusus untuk melakukan verifikasi. Ya, jadi ijazah itu kan selama ini sudah diperiksa oleh tim lab ini Ya, independen Tim untuk lab. untuk meneliti si ijazah tersebut. Bayangkan dia udah minta kita agar kita tidak lagi percaya pada timnya polisi. Karena itu dia minta agar ada sebuah tim khusus. Ya. Kalau nggak salah dibilang harus datang dari UI atau apa gitu loh. Ya itu kan sebetulnya semua adalah bagian dari upaya secara terus-menerus dari Roy Suryo Ya. untuk mendelegitimasi Jokowi dan Gibran tentu saja. Ya. Nah, ketika dia masih, orang udah bilang nih orang berani banget ya, udah jelas-jelas sekarang bukti-buktinya itu diungkapkan dan dia masih tidak sama sekali mundur, satu jengkal pun tidak. Ketika orang mengatakan udahlah Roy, akui aja lah, nggak mau kan dia? Nggak mau. Dia pokoknya kalau perlu sampai ke pengadilan, kalau perlu sampai ke penjara gitu loh. Ya. Untuk kebenaran, karena saya sedang memperjuangkan kebenaran ini. Nah, dia biar gimana pun saya rasa tetap merasa di atas angin tadinya. Ya. Ya, dia ulang terus, bahkan bikin baru tuh siapa? Rismon kalau nggak salah ya. buku. Oh iya, yang Gibran. Yang Gibran kan, ya bayangin, kok dia punya waktu ya dalam kondisi semacam ini bikin buku lagi, Iya. Dan dia bilang kita akan bikin lagi. Pada saat dia merasa dia sedang berada di atas angin semacam itu, walaupun kita ketawa, enggak lah, lu nggak di atas angin. Ini tinggal nunggu waktu, dibawa ke pengadilan, jadi terdakwa, nanti jadi terpidana. Ya. Karena mengingat Warsa tidak terima kalau dia sampai dimaafkan. Masa sudah ribut setahun bebas semua. Bebas semua, hanya dengan minta maaf. Enak banget. Enak banget. Ya. Nah, jadi Roy sudah melakukan itu terus-menerus. Ya. Tiba-tiba ada salah seorang tokoh ini yang namanya Egy Sujana itu bilang, enggak itu asli. Itu tentu saja kayak dia ditikam dari belakang kan. Pak, tentu saja itu bukan ungkapan yang benar. Dia tidak ditikam dari belakang. Egy hanya sekedar mengatakan Meruntuhkan mental dia lah. meruntuhkan mental dia, ya. Ya. Dia mungkin semula berharap Mbok ya Egy ngomong dulu sama gue gitu. Iya. Ya kata Egy, siapa lu? Ya gue lebih penting lah di Indonesia daripada lu. Dia langsung ke Jokowi, ya. Nah ini jelas menurut saya membuat Roy itu meledak kemarahannya. Ya. Sekarang ini dia sedang labil sebetulnya. Baik Roy, baik Rismon, baik si Tifa. Berarti ini sowannya atau datangnya Egy ke rumah Jokowi ini mengguncang persepsi publik juga ya, bahwa sesuatu yang selama ini diyakini sebagai fakta atau kebenaran ini minimal lah di internal mereka mulai goyah dengan adanya Egy. Ya. Dan ini sejauh mana Bang ini mempengaruhi publik? Nah gini, publik itu kan pada dasarnya hidup berdasarkan skema pengetahuan yang sudah terbangun selama bertahun-tahun selama ini. Ya, kita harus ingat bahwa orang-orang ini nih, ya, orang-orang yang selama ini mendukung Roy itu udah dicekoki terus-menerus nih. Anda pernah dengar istilah echo chamber kali kan? Ya. Bahwa mereka hanya mendengar informasi-informasi yang versinya itu diarahkan oleh apa yang dikatakan oleh Roy dan kawan-kawan. Dia nggak nonton nih yang kayak acara kita nih, ya, nggak nonton. Makanya nanti jawab komentar-komentar di Cokro ini umumnya tepat sekali gitu kan. Saya dukung gitu. Karena dia juga orang-orang yang selama ini udah percaya bahwa Jokowi itu baik. Ya. Nah mereka di sisi lain yang dia nonton tuh adalah Rocky Gerung, ya, Forum Keadilan 2045 atau mungkin Amin Rais kayak gitu-gitu kan. Ya. Nah mereka terus dibuat percaya nih bahwa Jokowi bohong, Kajito itu penipu, Warsa itu adalah kaki tangan penjilat segala macam. Udah terbentuk di skema pengetahuan itu. Nah teorinya bilang bahwa
kalau Anda sudah sangat yakin bahwa sesuatu itu benar, ternyata ada informasi yang datang belakangan yang menggugat kebenaran informasi tersebut, Anda tuh nggak akan buru-buru atau dibutuhkan proses yang lama agar Anda bisa sampai berubah pendapat. Karena informasi-informasi yang datang berikut, misalnya gini, Anda udah kepalang percaya Jokowi itu adalah penjahat atau palsu ijazahnya. Itu kan cukup lama berlangsungnya. Datanglah siapa namanya pendukung Jokowi, kita lah ya misalnya membawa informasi yang mengatakan bahwa enggak tuh Jokowi itu benar, itu si Egy Sujana bilang benar, ya. Maka dia tidak akan percaya begitu saja dengan informasi yang baru tersebut, dan alih-alih begitu yang akan dia lakukan adalah mempertanyakan nih, siapa itu Egy Sujana? Dia sih memang orang yang berkhianat dari dulu, dan ketemulah bukti-bukti bahwa Egy Sujana itu dari dulu adalah orang yang nggak bisa dipercaya. Dicari-cari aja. Ya. Kita juga gitu. Itu Cokro TV itu dibayar tuh sama Jokowi. Alhamdulillah kan kita kalau dibayar, kan enggak. Tapi kan dia percaya sama kita nih, orang-orang buzzer-buzzernya Jokowi. Jadi mereka memang susah sekali untuk dibuat percaya. Betapapun bukti-bukti baru disampaikan, mereka akan tetap menganggap bahwa enggak. Sampai kapan? Nggak tahu apakah mereka akan pernah berubah atau enggak. Kayaknya enggak. Ya kan? Iya betul. Saya duga even kalau Roy Suryo minta maaf nih, kalau dia minta maaf, yang mati dia. Dasar pecundang kan gitu ya. Pengkhianat. Kita udah bela mati-matian, sekarang dia menyatakan minta maaf sama Pak Jokowi. Ya kan? Nah jadi memang nggak bisa tidak nih, kita akan terus berhadapan dengan orang-orang ini. Kalaupun sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan nanti, mereka nggak akan berubah cara pandangnya mengenai Jokowi, mengenai kita semua, mengenai Gibran, mengenai Kaisang, mengenai siapapun. Ya, oke, Bang Ade. Mas Warsa, pindah Mas Warsa ya. Ini gini, tadi kan sudah disinggung sedikit ya soal ada perdebatan atau ada polemik soal Egy ini sebenarnya minta maaf nggak sih ke Jokowi? Gitu. Egy-nya sendiri juga nggak mengakui secara terbuka bahwa dia kesana tuh minta maaf. Padahal tuh ada relawan Rejo ya, Muhammad Rahmat, Sekjen Rejo itu kesana, ikut kesana. Iya. Ada beberapa lah yang Darmizal ketuanya juga ikut kesana. Jadi mereka tuh saksi. Ada Yakub Hasibuan, pengacaranya Jokowi juga memberikan kesaksian bahwa Egy kesana tuh bawa buku juga gitu loh. Selain itu ya memang tujuannya minta maaf dan pertemuannya. Bawa buku apa itu? Bukunya dia. Nggak tahu buku apa lah, pokoknya ditandatangani untuk, kan ada videonya tuh Bang, Pak Jokowi itu CBM, cerdas, berani, apalagi satu lagi gitu. Iya. Militan atau Pokoknya gitulah. Kan sebelum itu keluar itu dulu kan. Betul. Dia tanda tangan bukunya. Buku itu dibawa ke Solo, Bang. Ya. Nah, ini kan kesaksian dari Rejo, kemudian Yakub. Ini kan sebenarnya sudah fix ya. Nah, ini kok ada versi lain, bahkan Egy sendiri seolah-olah ingin secara bawah tanah itu mengatakan dia kesana nggak minta maaf. Maksudnya apa nih? Apa di balik semua ini, Mas Warsa? Ya sebenarnya gini, mungkin kan kalau saya sih terus terang, saya lebih percaya dengan, jadi gini, pertama dia motif kesana itu juga menurut saya sudah niat untuk minta maaf gitu. Dia dengan iya. Artinya tidak apalagi dengan pernyataan-pernyataan dia ini juga kan, dengan bahwa itu udah asli, udah ada, maka ya kita ya niat ke sana minta maaf lah gitu. Bahwa kemudian di sana ya tentu saya nggak tahu apakah eksplisit atau enggak eksplisit mengungkapkan itu, ya saya nggak tahu persis. Tapi kalau dalam misalkan kalau pernyataan-pernyataan dari para pendukung Jokowi, bahkan penasehat hukumnya mengatakan bahwa mereka minta maafnya, Egy dalam hal ini menyampaikan minta maaf. Dalam hal ini kalau ceritanya kan Damai Lubisnya yang ini apa namanya secara eksplisit kemudian diiyakan oleh Egy Sujananya gitu kan. Jadi Egy itu nggak pernah ngomong sendiri. Iya, dia mengiyakan di Damai. Mengiyakan pernyataan kalau nggak salah dari ini ya, dari kesaksian dari pro Jokowinya itu. Iya. Nah, menurut saya itu udah
jelas kok itu adalah permintaan maaf. Cukup ya? Iya cukup, apalagi ya pernyataan-pernyataan dari kuasa hukumnya Pak Jokowi kan, dan saya yakin berbohong untuk hal itu kuasa hukum itu inilah, bayangkan seorang kuasa hukum itu, penasehat hukum itu menjadi jadi ladang hidupnya gitu. Itu dari kepercayaan orang gitu loh. Dari memegang dia, integritas dia gitu kan, integritas, maka dia tidak akan dengan sembarangan tuh gitu loh menyampaikan sesuatu yang berbohong gitu loh. Nah, dalam konteks Egy-nya mungkin apa yang dia sampaikan ya itu mungkin istilahnya dia juga tidak mau konfrontasi sama kubunya gitu loh. Egy-nya nih. Iya. Dalam rangka istilahnya ya saya nggak terlihat konfrontasi dengan mereka, ya bilang aja saya tidak secara eksplisit menyampaikan permintaan maaf gitu loh. Bla 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 lah. Itu ini buat Egy masih kan, kesian kali. Iya. Dia ngeliat teman-temannya kalau gue bilang gue minta maaf kan down semua tuh. Iya. Enggak kok, saya nggak bilang minta maaf. Iya. Ya gitu. Jadi ya itu buat saya tuh yang jelas ini buat saya ini adalah momen udah istilahnya mungkin kalaupun rekonsiliasi atau kan apa kalau dalam bahasa hukumnya tuh restoratif justice. Iya, restoratif justice. Kan, iya. gitu. Nah, betul. udah buat saya tepat apa yang dilakukan Egy gitu loh, dan saya yakin apa yang disampaikan oleh para pengusaha bukan kuasa hukumnya Jokowi, terus apa namanya relawan Rejo, saya yakin memang apa adanya itu fakta gitu, yang terjadi fakta yang di lapangan. diinikan gitu. Buat apa juga toh kalau dalam konteks hukumnya kan memang Pak Jokowi saat ini justru yang di atas angin dari orang-orang itu, dari orang-orang penuduhnya gitu loh. Dan saya ngerasakan kok setelah di masyarakat ya, di lingkungan sekitar, istilahnya setelah Pak Jokowi kepolisian menunjukkan keaslian itu, masyarakat juga menganggapnya, artinya perlawanan yang tadinya nganggap itu palsu juga makin istilahnya kayaknya bener asli kayak gitu. Jadi udah nggak terlihat konfrontatif lagi gitu loh. Udah melemah ya. Udah melemah gitu loh. Ya itu kan bukan karena upaya Jokowi yang membayar sana, membayar situ atau miliar. Enggak ya, karena memang telah dibuktikan secara nyata oleh penegak hukum kita bahwa ijazah Pak Jokowi memang asli gitu. Ya, oke. Bang Ade, tadi kan Roy Suryo selain mengatakan bahwa Egy itu pecundang, ada satu hal lagi yang dia sangat marah ketika berkunjung ke sana. Ada 2 aparat polisi katanya. Mereka mencurigai itu dari Polda Metro Jaya. Saya nggak tahu apakah mereka mengenali atau hanya menduga-duga bahwa itu dari Polda Metro Jaya. Pertanyaan mereka kan begini, kenapa sih aparat sampai cawe-cawe ingin mengubek-ubek kasus ini? Padahal kan biarkan aja hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, menurut Bang Ade, hadirnya 2 orang polisi ini, entah benar atau enggak saya nggak tahu ya, ini dari pernyataan mereka, itu sesuai nggak dengan konteks hukum ini atau dibenarkan nggak? Kenapa dipermasalahkan oleh mereka? Gini, kalau pertama-tama kalau dibenarkan ya dibenarkan dong. Masa salah? Kenapa, Bang? Ya masa salah? Tapi menurut mereka itu salah. Ya, ini kan ada proses hukum. Tapi pertama-tama saya harus bilang, kita nggak tahu persis apakah memang ada 2 aparat polisi. Aparat polisi berseragam. Ya, berseragam. Siapa mereka kita nggak tahu. Nggak tahu. Ini cuma kata menurut salah satu sumber dari Roy atau Roy. Ini Roy yang menggugat, yang mempertanyakan kehadiran itu ya. Tapi pasti kan itu datang dari orang yang melihat acara itu kan. Iya. Karena kalau menurut pernyataan resmi tidak pernah disebut tuh. Betul. Kan ada kuasa hukum, dia nggak pernah bilang ada polisi kan. Iya. Ya. Damai Hari Lubis dan Egy Sujana juga nggak pernah bilang bahwa ada polisi di situ. Itu satu. Jadi pertama-tama kita anggap ini mungkin iya, mungkin tidak.
Tapi kalau memang iya, Katakanlah ini iya. katakanlah ini iya. Nah, Apa salahnya polisi hadir? kenapa nggak salah? Ya kan dia mau melihat apa yang sedang terjadi antara Jokowi dengan Egy Sujana yang sebetulnya sudah jadi tersangka kan? Ya. Sudah jadi tersangka kan? Jadi dia tuh berada di bawah pengawasan polisi juga kan? Berarti polisi ke sana kalau dalam rangka restoratif justice itu justru dibenarkan. Ya dibenarkan walaupun restoratif justice-nya belum jadi ya. Belum. Restoratif justice itu adalah sebuah bagian dari proses pengadilan sebelum pengadilan dimulai, di mana kedua belah pihak yang menuntut dan yang menuduh yang dituduh itu duduk bersama-sama untuk menyelesaikannya secara damai gitu loh. Ya. Ya. Ini belum. Tapi ini kan bisa menjadi bagian ke arah restoratif justice. Betul. Ya. Kita kan nggak tahu lagi-lagi apa yang dibicarakan di sana. Jadi kalau hadir ada aparat penegak hukum datang untuk melihat apakah proses hukum berjalan dengan baik-baik saja. Misalnya kayak tadi, dia mau ngecek ada 100 miliar nggak sih? Boleh nggak? Iya. Kan jadi boleh. Boleh. Jadi buat saya itu sekedar mengada-ada aja. Supaya kelihatan, wah ini ada cawe-cawenya Jokowi. Ada cawe-cawenya polisi. Ya. Padahal ini proses hukum loh. Jadi emang polisi wajar terlibat di dalam proses itu. Jadi kalau buat saya, nggak ada masalah sama sekali dong. Jadi wajar ya kalau polisi hadir di sana. Kan bisa juga sebenarnya mereka itu adalah ya karena kan Pak Jokowi itu mantan presiden yang masih mendapatkan pengawalan dari polisi. Oh iya, memang ada. Kan memang ada. bisa kayak gitu juga memang aparat di situ dalam konteks itu. Dan menurut saya kan polisi dalam konteks ini yang terlibat penegakan hukum dalam konteks kasusnya Pak Jokowi kan polisi yang lain gitu yang Belum tentu itu. belum tentu berhubungan Iya, juga. Ini hanya polisi yang Berseragam. lebih ke pengamanan Iya, gitu loh. misalnya. Iya. Misalkan buat saya Iya. nggak ada sudah dengan bukan seolah-olah karena ada polisi kemudian jadi pro Iya. Pak Jokowi juga Iya. gitu loh. Bukan seperti itu, dia kan aparat istilahnya keamanan gitu Iya. kan. Saya membayangkan yang dibayangkan Warsa tuh misalnya Egy datang membawa pisau atau membawa pistol. Tapi kan memang udah ada pengawalnya sebenarnya di sana kan. Iya. Ya ada pengawalnya. Nah, tapi kan kita nggak tahu yang dia sebut berseragam gitu kan. Itu siapa sebenarnya? Iya, itu Kan nggak jelas. apa pernyataannya berseragam, ngomongnya ada polisi resmi doang. Resmi itu kan tanda resminya dari mana? Nggak tahu kita, makanya Nggak tahu juga. kita semua ini bicara tentang sesuatu yang sangat abstrak, Iya. sangat nggak bisa diverifikasi. Iya. Tapi kalau pertanyaan boleh nggak polisi ada di sana? Ya masalahnya di mana, Mas? Apa yang dilanggar? Apa gitu yang ya. dilanggar? Dan satu lagi Bang Ade, saya melihat bahwa Refli ya, terutama Refli lah ya, karena di sini kuasa hukumnya Refli itu melihat atau tidak rela dengan apa yang dilakukan oleh Egy Sujana dan lain-lain. Padahal sowannya atau datangnya Egy dan Damai hari Lubis itu ya hak mereka gitu loh. Tapi kenapa kok seolah-olah hak ini, memang dia ngomong sih itu iya itu hak mereka, cuman panjang buntutnya. Iya. Nah kenapa kok Refli, kalau Roy marah oke lah karena dia merasa wah kita tuh satu tim nih, tapi Refli termasuk orang yang nggak rela kalau Egy kesana. Kenapa ini Bang? Ini sampai terjadi? Sebetulnya salah satu jawaban yang menurut saya mungkin membantu kita memahami ini semua adalah bahwa mereka itu semua satu tim. Mereka itu semua sebenarnya bekerja sama. Ya, jadi ini juga jadinya dugaan kan? Ya. Kan spekulasi mengenai kenapa dia marah. Iya betul. Kan lo nggak ikut-ikut sebenarnya. Ya cuman kalau mereka memang berada dalam satu tim itu gimana? Dia merasa memiliki gitu ya. Nah ini yang harus kita ingat ya, bahwa kita mungkin konsentrasinya selalu kepada Roy, Rismond dan siapa namanya Tifa. Tapi kan ada juga ibu-ibu lain yang juga dijadikan tersangka tuh. Ya Kurnia. Kurnia siapa? Ya. Terus ada ya bahkan Refli sendiri kan. Atau misalnya kalau kita lihat tuh di acara televisi kayak di iNews Rakyat Bersuara tuh ada rombongan ibu-ibu yang ikut, yang teriak-teriak, bapak-bapak juga yang mengancam-ancam gitu kan. Iya waktu debat antara lawyer itu kan marah itu pendukungnya. Betul kan, artinya ini kita nggak cuma bicara 3 orang, kita bicara tentang
kerumunan orang nih, sebuah kekuatan kolektif yang sama-sama berusaha menghancurkan reputasinya Pak Jokowi, Gibran, Kaisang, dan mungkin juga Pak Prabowo. Ya, orang-orang ini saling terjalin sebenarnya, tapi tidak pernah menunjukkan secara terbuka, secara eksplisit tentang hubungan antara mereka ini. Ya. Tapi kan lagi-lagi kita harus ingat bahwa ya Refli Harun misalnya tiba-tiba menjadi kuasa hukum. Bukan tiba-tiba, tapi dia menjadi kuasa hukum. Dan kabarnya itu pro bono kalau nggak salah. Iya, pro bono. Ya. Kemudian ada juga orang yang dari Australia jauh-jauh, Ya. padahal sedang jadi tersangka di Indonesia, dia balik ke Indonesia untuk menjadi kuasa hukumnya Roy Suryo juga. Namanya Denny Indrayana. Ya. Tiba-tiba juga ada orang kayak Dino Patijalal yang bikin statement-statement yang menyudutkan Jokowi tentang ijazah palsu. Yang saya mau bilang bahwa kita memang sebetulnya seharusnya tidak hanya melihat 3 orang ini nih sebagai 3 orang yang berjalan sendiri-sendiri. Kita harus melihatnya sebagai satu bagian dari sebuah kesatuan yang lebih luas. Masalahnya untuk mengetahui entitas yang lebih luas itu tidak mudah. Kita cuma lihat tiba-tiba muncul ini, tiba-tiba muncul ini, tiba-tiba muncul ini, tiba-tiba ada Rocky Gerung gitu ya, tiba-tiba ada yang lain-lain gitu ya. Jadi ya wajar dia marah-marahnya bukan cuma ke Roy, ke Egy, ya. Tapi marah-marah aja pokoknya. Jadi kita memaklumi ya kekecewaan mereka. Kita maklumi, cuman satu hal. Apa tuh? Dari dulu saya selalu tanyakan, kenapa sih Anda nggak minta maaf aja udah selesai? Kan kepalang basah, Bang. Ini perjuangan, Bang. Enggak. Gini loh, Jit. Roy tidak pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Tidak pernah melihat. Kenapa dia punya dugaan bahwa itu palsu? Kan udah dinyatakan UGM, betul dia itu lulusan kami. Itu rektornya si Roy juga kan. Kalau Roy itu masih menganggap dirinya bagian dari komunitas UGM, Civitas Akademikanya UGM. Rektornya udah bilang itu betul, itu memang lulusan kita. Nggak terima. Nggak ngerti saya. Udah ini ya, udah nggak ada obat. Udah nggak ada obat. Mas Rosa, ada lagi terakhir? Ya saya ingat aja kalau tadi yang UGM kan yang siapa Zainal Abidin itu kan yang mana ya? Kalau nggak salah podcast dengan siapa sih Akbar Faisal bahas itu yang kan salah satu konstruksi tuduhan ke Pak Jokowi itu katanya skripsinya tidak ditandatangan. Dia bilang kalau itu acuannya itu banyak di Fakultas Hukum skripsi yang tidak ditandatangan. Zainal Arifin. Iya, Zainal Arifin Mohtar. Iya, itu orang yang anti Jokowi loh. Iya. Dia anti Jokowi, ya kritis lah terhadap Jokowi, tapi dia geli aja. Tanda tangan. Kalau itu menjadi bukti bahwa itu palsu, ya banyak itu. Iya. Ya, oke. Cukup Bang Ade? Ya, Oke, siap. Oke, menonton Cokro TV, kita akhiri perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa dalam episode bocor kasar berikutnya. Salam. Salam.